Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pejuang CPNS 2021. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor. Eh, Pada video kali ini teman-teman, saya akan kembali membahas tentang materi tes intelijensi umum eh, dalam materi numerik teman-teman ya, kemampuan numerik. Cuman ini kasusnya mungkin mengarah pada bagaimana caranya membaca atau menganalisis tabel. Ya, ini soal ini teman-teman banyak sekali muncul di tahun kemarin. Ya, ini mudah sebenarnya, tapi banyak peserta yang bilang susah karena diburu oleh waktu teman-teman. Ya, saya punya trik untuk membahas materi ini teman-teman. Soalnya ada 8 nomor ya, 8 nomor. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman ya. Yang belum, mohon bantuan dukungan subscribe-nya. Nah, seperti apa soal yang saya maksud? Kita lihat lembaran soal berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Soal yang mudah ya. Berikut ini adalah daftar tayangan program televisi yang akan mulai tayang 1 Juli 2021. Ini ada program televisi, ini adalah masa tayangnya teman-teman. Yang pertama adalah film spesial itu 2 tahun 1 bulan, liburan setahun 10 bulan, musik 2 tahun 3 bulan, kecantikan setahun 9 bulan, olahraga 1 tahun 7 bulan. Nah ya, pertanyaannya teman-teman gini. Program televisi yang tayangannya akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2023. Oke, apakah olahraga, kecantikan, musik, liburan, film spesial? Nah, teman-teman sekalian, ini kan masa tayangnya adalah, awalnya kan Juli ya, Juli 2021 teman-teman. Nah, berakhirnya adalah Agustus 2023. Oke, nah gini, triknya teman-teman, saya hapus ini ya, saya hapus, tidak usah ada tahun teman-teman ya, ini saya hapus. Saya hapus ya, saya hapus. Oke. Nah, kenapa demikian? Nah, ayo apa ya? Karena gini, kalau kita bicara masalah 2 tahun ke depan ya, dari bulan Juli ya, 2 tahun ke depan itu juga masih bulan Juli teman-teman, gitu ya. 3 tahun depan juga bulan Juli gitu. Artinya saya ini 2 tahun, ini yang satuan tahun teman-teman, itu bisa diabaikan saja gitu ya. Artinya kita sekarang hitung teman-teman, dari bulan Juli ya, Nah, dari bulan Juli teman-teman, oke, sampai dengan bulan Agustus teman-teman, itu lamanya berapa? Berapa bulan? Ya, berarti jawabannya adalah 1 bulan gitu. Oke, paham ya? 1 bulan. Nah, sekarang lihat teman-teman, di mana yang 1 bulan? 1 bulan, 10 bulan, 3 bulan, 9 bulan, dan 7 bulan. Artinya jawabannya adalah ini, film spesial. Jawabannya adalah error. Paham ya? Oke, jadi teman-teman sangat mudah sekali jika teman-teman tahu caranya dan tenangkan diri ya. Jangan terlalu panik dengan soal yang di depan ya. Paham teman-teman? Kita masuk ke soal nomor 2. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2, sebuah riset ya atau pengamatan ya dilakukan untuk mengamati sikap mahasiswa terhadap rencana pembangunan study center di Universitas X. Berikut ini adalah tabel data mahasiswa di universitas tersebut. Oke, yang pertama adalah fakultas, di sini adalah jumlah mahasiswanya gitu ya. Yang teknik ada 720 orang, ekonomi 340 orang, MIPA 240 orang,
ilmu budaya 600, sosial politik 500 gitu ya. Teknik pengambilan data dilakukan menggunakan sistem proporsional yang setiap data diambil 15%. Tetapi mahasiswa sosial politik yang ikut menjadi 5% saja, sisa responden yang dibutuhkan. Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi bahwa ini soalnya mudah, teman-teman. Bagi teman-teman yang tenang saat ujian. Tapi kalau seandainya panik, maka hilang semua, gitu ya. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah berada di sini. Proporsional, ya gini ya. Pengambilan data itu proporsional. Artinya apa? Bahwa setiap fakultas itu diambil sebanyak 15%, teman-teman, gitu teman-teman ya. Nah, namun di sosial politik itu yang ikut hanya 5% saja. Oke, paham ya? Nah, kata kuncinya teman-teman adalah di sosial politik. Artinya bahwa tidak perlu teman-teman pikirkan teknik, ekonomi, MIPA dan budaya, fokus pada sospol gitu. Ya, angka-angka ini teman-teman ya, 720, 340, 240, 600 ini adalah semua hanya apa namanya? Bumbu-bumbu saja yang membuat kita panik, teman-teman. Padahal mudah. Fokusnya pada ini, sosial politik, teman-teman, 500. Nah, artinya gini, jika yang diinginkan setiap fakultas adalah 15% dan yang ikut mahasiswa sospol itu hanya 5% ya teman-teman, artinya kita kekurangan berapa persen? Kurang 10%, teman-teman. Nah, oke, inilah yang mau dicari gitu. Sisa respondennya adalah 10%. Dari apa? Dari sosial politik, coy, gitu. Ya. Nah, sekarang kita hitung, ya sudah. Kita hitung, teman-teman, berarti sisa respondennya segini, sama dengan 10/100 dikali dengan apa? Berapa jumlah mahasiswa sospol, teman-teman? 500 gitu. Oke, 500. Berarti gini, kali dengan 500. Nah, sama dengan, ini bisa mudah sekali, teman-teman. Ini habis 100 ya. Ini juga nolnya habis. Tinggal apa? 10 dikali dengan 5. Artinya sama dengan 50 orang. Nah, ya, 50 orang sisanya yang dibutuhkan gitu, teman-teman ya. Sisa responden yang dibutuhkan gitu. Nah, artinya jawabannya adalah bravo. Jadi, teman-teman, saya ulangi bahwa tidak susah sebenarnya. Yang susah adalah bagaimana kita menenangkan diri ya saat ujian gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soalnya gini, teman-teman. Tabel berikut ini menjelaskan jumlah lulusan ya dalam ribu dari 3 sekolah yaitu A, B, dan C yang bekerja pada 5 pabrik. Nah, di sini ada nama-nama pabrik. Ini adalah nama-nama sekolah, teman-teman ya. Pabrik baja itu dia mengambil lulusan dari sekolah A 4 orang, sekolah B 5 orang, sekolah C 4 orang. Keramik itu dari A 3 orang, B 5 orang, sekolah C 5 orang juga. Kaca itu ada sekolah A 3 orang, sekolah B 5 orang, sekolah C 3 orang, dan seterusnya ya gitu. Pabrik yang mana yang cenderung memanfaatkan lulusan sekolah B? Yang cenderung ya, oke, yang cenderung memanfaatkan lulusan sekolah B ya gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang berpikir bahwa ini pasti ya kita cari jawabannya yang mana yang di B yang banyak ya gitu. Itu salah, teman-teman ya. Jangan bilang bahwa pasti jawabannya ini kayu atau tanah. Kenapa? Karena kayu 6 orang, tanah 6 orang. Ya, belum tentu. Ya, coba kita pikir. Kalau 6 orang ini, teman-teman, walaupun di B 6 orang tapi di dalam pabrik itu ada 1000 orang, itu namanya sedikit, teman-teman, ya gitu. Oke? Walaupun cuma 3 orang tapi di kantor itu ada hanya 4 orang saja. Nah, itu dibilang adalah mayoritas gitu ya gitu. Nah, jadi kita harus bandingkan dengan jumlah semua orang dalam pabrik itu. Oke, seperti teman-teman ya. Nah, berarti kita harus jumlah, teman-teman. A ditambah B ditambah C ya. 4, 5, 4 jawabannya adalah 13. 3, 5, 5 adalah jawabannya 13, teman-teman. 3, 5, 3 jawabannya adalah 11. Oke, 11. Nah, 4, 6, 4, teman-teman adalah jawabannya ini 14 ya, 14. Nah, apa lagi? 5, 6, 5 jawabannya adalah 16 gitu ya, 16. Nah, ya. Apa yang mau saya bilang bahwa kita lihat, teman-teman ya. Bahwa makin sedikit
orang di dalam itu juga berpengaruh sama mayoritas, ya, paham ya? Contoh, di sini teman-teman ada 3 kelompok, ada ini sekolah B, keramik dan kaca itu sama-sama semua teman-teman, 5, 5, 5, ya, sama semua teman-teman 5 di sini. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah semua orang itu teman-teman, maka kita bilang bahwa ini yang baja 13 ini kan dibilang itu apa namanya? Lulusan di B itu dibilang sedikit. Kenapa? Karena pembandingnya besar sekali, 13 orang. Artinya ini salah, teman-teman. Baja dan keramik itu salah. Kenapa? Karena ada ini, teman-teman. Kaca walaupun di sini 5 di sini lulusan B, tapi kan di dalam di dalam pabrik itu hanya 11 orang, teman-teman, ya, gitu. Nah, ini juga teman-teman. Ini walaupun 6, tapi banyak 14 sama 16, teman-teman. Ya, artinya ini kalau dibandingkan di mana yang benar antara kayu atau tanah? Jawabannya adalah kayu, gitu. Kenapa? Karena ini besar 16, teman-teman, ya, 16, 13. Sekarang, teman-teman, kita mau hitung apakah jawabannya antara kaca atau kayu. Gini. Kaca itu, teman-teman, untuk yang kaca, ya. Kaca. Nah, berapa dia di sini? Ada 5, ya, gini nih. 5 dibagi dengan 11. Sedangkan kayu, nah, kayu itu sama dengan apa? 6 dibagi 14, teman-teman. 5 dibagi 11, teman-teman harus cari berapa kira-kira, gitu ya. Coba ya. 5 dibagi dengan 11, gitu. Ini 0,50. 50 bagi 11 adalah 4. 4 kali 11, 44. Ini turun 6. 60 bagi 11 itu kira-kira 5. 5 ya. 0,45. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini teman-teman dibagi juga, coba. 6 saya bagi dengan 14, ini 0 ya. 60, di sini saya simpan juga 4, teman-teman. 4 kali 14 adalah 56 ya. Oke, 56 ya. Oke, turun 4 lagi. 40 bagi 14 itu kira-kira ya 3 aja lah atau 2 ya, 2. 0,42. 0,42. Nah, artinya apa yang besar? Jawaban adalah 0,45. Berarti kayu. Nah, bravo. Gampang sekali, teman-teman. Gitu ya. Itu soal nomor 3. Kita next, nomor 4. Nah, nomor 4, teman-teman. Ya, soalnya mudah juga ya. Tabel berikut ini adalah harga dari gula pasir per kilogram dan susu cair per liter pada toko P QRST. Nah, ini teman-teman ada ya tokonya, ini jenis barangnya, ada harganya, terus ada diskon ya, potongan harga, teman-teman. Jika seseorang ingin belanja 1 kilogram gula pasir, 1 liter susu, maka uang yang sama, ini ya, uang yang sama dibayarkan apabila ia belanja di toko mana, gitu, teman-teman. Nah, oke. Karena ini bicara masalah uang ya, masalah belanja dan diskon, itu pasti ibu-ibu yang pasti tahu, teman-teman ya, ibu-ibu dan cewek-cewek lah. dan mbak-mbak gitu ya. Kita hitung, teman-teman. Jadi ini nanti kita akan cari di mana toko mana yang harganya sama, gitu ya. Nah, ini kan teman-teman di sini ada banyak sekali semua angka-angka, teman-teman. Ada nol, ada ribuan ya, ada ribuan di sini. Saya supaya mengurangi sedikit waktu, teman-teman, kita bisa abaikan saja, teman-teman, semua nol di sini ya. Oke, ini tinggal 17, ini 1, gitu. Jadi gini, berarti kalau di P ya, untuk di P, teman-teman, gini, untuk di P itu berapa belanjanya? Ini aja, 17 kurang 1 berarti 16 ya. 16 ditambah dengan 14 kurang 2 adalah 12. Jawabannya adalah 28. Sekarang di toko kui lagi. Toko kui, teman-teman, itu sama dengan ini mana? Ini 20 kurang 2 ya, 18. Ditambah 13 kurang 1 adalah, teman-teman, di sini 12 sama dengan 30 ya. Oke. Apalagi R ya. 18 kurang 1, teman-teman. Ini adalah toko R. Toko R. Nah, 18 kurang 1 adalah, teman-teman, 17 ditambah dengan 15 kurang 2, teman-teman, 13. Sama dengan 30. Alhamdulillah, teman-teman ya, sudah dapat ya. Yang mana yang kita kasih keluar uang sama? Jawabannya adalah Q dan R. Coba mana QR? QR. Delta, teman-teman ya. Kalau tidak percaya coba cari lagi di sini, coba. S apa? S sama dengan apa ini? 17 kurang 2 adalah 15 ditambah dengan
13 kurang 1 adalah 12, sama dengan 27 ya. Dan yang sama teman-teman ya. Terakhir adalah T di sini. T sama dengan 25 kurang 2 adalah 23 ya. 23 ditambah dengan 14 kurang 1 adalah sama dengan 13. Nah, sama dengan 36 ya. Mudah teman-teman. Oke, intinya adalah teman-teman jangan panik ya. Fokus. Tenangkan diri supaya gampang mengerjakan soal. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 5 ya. Soalnya mudah sekali. Ini mengenai harga apa ini? Harga saham ya. Saya ganti warna dulu ya. Harga saham pada 5 perusahaan properti disajikan dalam tabel berikut. Ini nama perusahaannya, ini harga beli per lembar, harga jual per lembar, ini jumlah saham yang dimiliki ya gitu. Perusahaan A itu harga belinya 4.000, harga jualnya 5.200. Ini 2,5, 4.100, 4.500, 6.350, 10.000, 11.25, ini 18.000 ya, 17,5. Jadi ini teman-teman rugi ya. Nah, berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar diperoleh dari saham apa? Teman-teman, inilah dibahas masalah keuntungan ya, untung. Ya, berarti kalau keuntungan artinya ini sudah salah. Kenapa? Karena ini rugi teman-teman ya. Dibelinya 18, dijual 17,5 ya. Ini salah teman-teman ya. Berarti teman-teman tinggal kita hitung aja A, B, C, D. Nah, oke. Mencari keuntungan teman-teman berarti kita harus kurangi saja harga jual kurang harga beli. Lalu kalikan dengan banyak saham yang dimiliki gitu ya. Sekarang kita hitung teman-teman ya. Untuk A, coba ya. Untuk A, kita hitung ya. Kita kurangi dulu teman-teman. Berapa 5.200 kurang 4.000 adalah 1.200 teman-teman. 1.200 dikali dengan 400. Ah, kali dengan 400. Itu berapa ya? Yang B, nah yang B sama dengan ini 4.100 kurang 2.500 itu kira-kira 1.600 teman-teman ya. 1.600 ini saya kali dengan 350 ya. 350 itu sama dengan di sini C. Nah, C kita lihat 6.350 kurang 4.500 itu 1.000 berapa ya? 1.850 ya. Saya kalikan dengan apalagi nih? Dengan 250. Jadi teman-teman ya, lagi-lagi kalau hadapi soal ini kita harus tenangkan diri ya. Kemudian ini 10.000 11.25 ya. Berarti gini, D sama dengan 1.025. Saya kalikan dengan 540 gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita hitung berapakah hasilnya. Saya ganti warna ya. Nah, ini 12 kali 4 itu kan sama dengan 48 ya. Berarti ini adalah 48.000 ya teman-teman. Itu satu ya yang sudah A. Yang sekarang B lagi. 16 kali 35 coba ya. 16 kali 35, 5 kali 6, 30, 80, 18, 4, 0 ini 6, ini 5 ya. Berarti 56, 5, sorry, ada nolnya 4 ini ya. Berarti 480 teman-teman. Ini 560.000 ya. 560.000. Nah, ini sudah salah berarti karena ada 560 di sini. Nah, kemudian ini 185 kali 25. 185 kali 25. Berarti 5 kali 5, 25, 40, berarti 42, ini 9 ya. Ini 10, simpan 1, 16, 17. Ini 3 ya. 5, 2, 6, 4. 46.000, 462 ya. 462 ya. 500. Nah, oke sudah ya. Terakhir 1025 kali 54 ya. Ini 1025 kali 54. 4 kali 5 20. 0 simpan 2 10 di sini. Ini 5 4500. Sorry. 4100 ya. Ini 5 kali 5 adalah 25, 5 juga. 2 ini 52 10 12. Oke, simpan 1. Ini 5 kali 0 5 tambah 1 ya 1 di sini. Ini 5 lagi. Berarti ini 0 5 3 5 5. 500. Oke, 550 3.500. Ya sudah. Berarti keuntungan yang terbesar itu ada pada ini 560.000 perusahaan B
ya, perusahaan B ini teman-teman, berarti jawabannya adalah delta. Oke, mungkin ini untuk soal ini teman-teman, berarti teman-teman harus cepat berhitung ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soalnya mudah juga teman-teman ya. Kita lihat. Berikut ini adalah data berbagai jenis tanaman komoditas pertanian yang ada pada lahan milik Pak Alman. Amin ya, saya didoakan untuk punya lahan ya, juragan tanah. Ini jenis tanamannya A, B, C, D, error. Luas lahannya adalah ini teman-teman ya. Ini luas lahannya ini adalah waktu panen per tahun. Oke, 1 kali, ini 4 kali panen setahun, 2 kali panen, sekali panen, dan 3 kali panen ya gitu. Jika saat ini adalah bulan ketiga tahun 2021, oke, luas lahan yang berhasil dipanen oleh Pak Alman. Artinya adalah panennya adalah panen bulan ketiga adalah bulan Maret teman-teman ya. Nah, kita cek dulu gini. Misalkan teman-teman, saya tanam itu adalah 1 Januari, maka saya panen itu ya sudah lama ya. Saya panennya itu karena 1 kali panen, berarti saya panennya nanti 1 Januari ya, 1 Januari 2022. Oke. Nah, gitu ya. Bulan 1 gini, saya hapus ya. Saya hapus. Ya, ini gini, berarti saya panen untuk ini adalah bulan 1 ya, bulan 1 teman-teman. Bulan 1 nanti tahun depan, bulan 1 2022 gitu ya. Untuk ini 4 kali panen berarti kalau Januari saya tanam, berarti panennya nanti setiap 3 bulan. Artinya bulan ketiga, terus bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan ke-12 karena 4 kali gitu teman-teman. Kalau 2 kali panen berarti saya panennya nanti bulan 6 sama bulan 12. Kalau ini teman-teman saya panen itu sama juga dengan di atas, berarti nanti bulan pertama 2022 gitu ya. Untuk yang ini karena 3 kali berarti 4 bulan gitu ya. Berarti ini nanti bulan 4, terus nanti bulan 8, lalu bulan 12 terakhir. Nah, itu sudah. Nah, apa pertanyaannya teman-teman? Saat ini adalah bulan ketiga tahun 2021. Luas lahan yang berhasil dipanen saat ini maksudnya, teman-teman gitu ya. Nah, berarti bulan ketiga itu ya sudah ini teman-teman. Jawabannya adalah B. Nah, B itu apa? 350 teman-teman gitu. Paham ya? Itu soal nomor 6. Mudah sekali teman-teman. Kita lanjut. Yang penting teman-teman paham ya. Paham apa yang dibahas dalam tabel itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman ya. Soalnya gini. Berikut ini adalah hasil penjualan daging ayam beku dari sebuah supermarket. Ini tahun 2013 itu 1005 kilo ya. 2014 ada 1605, 2015 itu 1070, 2016 1401, 2017 adalah 1050, dan 2018 adalah 1908. Nah, oke, kita cek teman-teman dulu. Karena dia bilang adalah penurunan, berarti kita nanti cek nanti yang minus ya gitu. Untuk 2014 di sini adalah teman-teman ya 2014, di sini 2015, kemudian 2016, 2017, dan 2018. Nah, kita hitung teman-teman ya, yang mana yang berkurang, yang mana yang turun. Gini, di tahun 2014 teman-teman, ini apakah turun atau naik? Kita lihat. Dari 1605, dari ini kan, dari tahun 2013 ke sini itu berarti dia kalau dikurang ya, berarti dikurang teman-teman ya. Ini 1605 itu berarti dia penambahan ya, ini penambahan teman-teman. Karena dari 1005 ke gitu ya, ke 1605, penambahan 600 teman-teman ya, plus 600. Nah, berarti ini bukan ya, salah teman-teman, karena bicara adalah penurunan. Kemudian adalah tahun 2015 berarti ini teman-teman, dari sini ke sini ya, oke, ini kita bisa lihat bahwa turun teman-teman ya gini. Berarti turun berapa? 1070 dikurang dengan 1605 ya. Ini minus berapa teman-teman? Ini minus ya. Kita lihat sebentar dulu. 2016 ini ke sini teman-teman ya. Ini adalah dia bertambah juga teman-teman. Ini bertambah ya. Artinya bukan juga ini. Artinya ini salah juga. Ini salah juga teman-teman. Kemudian 2017 teman-teman, di sini ada apa ini? Dari 1401 juga teman-teman turun ya, turun teman-teman ya. Berarti 2017 turun ya, dari 1400 ke 1050. Teman-teman ini turun juga ya gitu. Oke.
Nah, turunnya berapa? Saya ulang ya, saya tulis ulang. Turunnya itu berarti kita lihat di sini 1050 dikurang dengan 1401 ya. Kita lihat sebentar minus berapa ya. Kemudian 2018 teman-teman, dari 1050 ke ini dia plus, dia naik teman-teman. Ini plus. Berarti salah juga untuk 2018 gitu. Artinya teman-teman yang dicek adalah tinggal dua saja ini. Yang mana yang pengurangannya lebih lebih kecil, berarti ini teman-teman. Sorry ya, yang minusnya paling besar. Jadi ini 1070 teman-teman, ini sekitar 500-an lah gitu. Ini hanya sekitar 300-an ya gitu. Ini sekitar minus, kira-kira minus 500-an lah ya. Ini 500-an, ini sekitar 300-an. Oke, artinya adalah yang penurunannya besar sekali adalah di tahun 2015. Gitu teman-teman ya, mudah sekali. Oke, itu nomor 7. Kita next ke nomor terakhir. Nah, nomor terakhir. Oke. Berikut ini adalah data penjualan berbagai jenis bola dari 5 cabang toko olahraga pada catur bulan pertama tahun 2021. Nah, di sini ada cabang ya, ada cabang 1, 2, 3, 4, 5. Ini Januari, Februari, Maret, April ya. Nah, di sini ditayangkan adalah gini, dari data di atas, cabang toko yang memiliki penjualan bola tertinggi. Teman-teman, berarti kata kuncinya adalah di sini, penjualan bola tertinggi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi gini, karena yang dibahas adalah penjualan bola tertinggi, di sini ada keterangan Januari sampai April. Artinya kalau kita mau cari penjualan tertinggi, berarti kita harus jumlahkan semuanya, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. Berarti untuk cabang pertama ini kan kita bisa jumlahkan Januari 35, 70, 40 ini ya. 35 tambah 70 tambah 40 ditambah 50. Kita harus cepat-cepat menjumlahkan teman-teman. 50 tambah 40 adalah 90. Ini 160 berarti 195. Oke. Satu teman-teman. Yang kedua adalah 45 ditambah 75 itu adalah 120 ya. 120 tambah 50 170 tambah 35 adalah sama dengan 205. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 50 ya. Ini 65 tambah 75 adalah 140 teman-teman, ditambah 60 200 tambah 50 adalah 250. 250 gitu. Kemudian yang keempat, 40 tambah 45 85 ya, 85 tambah 85 atau 65 ini sama dengan 235. 235. Terakhir 45 tambah 55 ini sama dengan 100 ya. Tambah 80 atau 80 tambah 40 adalah sama dengan 220. Selesai. Berarti data yang paling tertinggi atau penjualan bola paling banyak itu adalah terjadi pada cabang ini, pada cabang yang ketiga teman-teman ya. Gampang sekali. Ini jawabannya adalah C. Oke, sangat mudah sekali. Itu soal yang terakhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.